Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah doa malam. Dan saya berharap kita semua antusias untuk berdoa. Kita semua menyiapkan hati kita yang siap untuk berdoa dan menerima Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji-muji Tuhan kita yang heran dan besar. Haleluya. Yesusku luar biasa, 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 luar biasa. Katakan amin. Yesusku luar biasa, ya Dia luar biasa. Luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. 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 Yesusku luar biasa. Luar biasa. Oh, puji Tuhan. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi. Amin. 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 Sungguh Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Perkataannya tidak pernah sia-sia. Selalu mengerjakan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua membuka hati kita untuk firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebuah filosofi orang Jawa berkata demikian. Ajining rogo saka busana, ajining diri saka lati. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kira-kira demikian. Derajat atau harga kita itu tergantung dari apa yang kita pakai dan apa yang kita ucapkan. Bagaimana kita mengucapkan itu. Oleh sebab itu filosofi ini mengajak semuanya untuk berhati-hati dan memperhatikan bagaimana kita berbusana, bagaimana kita berbicara. Firman Tuhan sungguh iya dan amin. Firman Tuhan menegaskan hal ini kepada anak-anak Tuhan yang sangat dikasihi. Derajat saudara dan saya bukan lagi orang biasa, tapi kita semua telah diangkat menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja. Itulah jati diri kita, derajat kita. Maka hal ini ditekankan oleh firman Tuhan. Bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berbusana. Namun pada malam hari ini saya ingin menyampaikan yang kedua, yaitu bagaimana kita pentingnya kita untuk menjaga kata-kata, apa yang kita perkatakan dan bagaimana kita memperkatakan. Banyak yang punya pendapat atau bahkan menilai dirinya, aku cuman berkata-kata seperti itu cuman mulutku, tapi hatiku tidak seperti itu. Hatiku baik, itu cuman perkataan dalam mulutku. Apakah seperti itu? Firman Tuhan berkata, apa yang kita keluarkan dari mulut bibir kita meluap dari
hati kita. Sumbernya adalah hati kita. Dan saya melihat banyak kali dalam firman Tuhan mengatakan hal ini. Mari kita baca di dalam Amsal 4 ayat 24. Berkata demikian, buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mulut serong, serong itu artinya melenceng dari tempat semula. Melenceng dari derajat semula. Saya percaya kalau kita sudah diberi sebuah jati diri yang luar biasa, anak raja, maka mulut kita juga digunakan sesuai dengan jati diri kita. Yaitu untuk apa? Memberkati, membangkitkan, mendorong orang lain untuk lebih baik. Haleluya, bukan sebaliknya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita mempraktekkan firman ini. Ada cerita yang pernah saya dengar atau bahkan saya juga pernah mengalaminya. Ketika kami berada di dalam sebuah kelompok, beberapa orang, dan tiba-tiba satu orang menceritakan kisah kesuksesannya. Dia sedang berbahagia karena dia mendapatkan satu hal. Namun di dalam kelompok itu juga ada yang memiliki pendapat, mungkin dia seperti itu karena dia curang. Dia mendapat barang berharga seperti itu, mungkin dia mendapatkan dengan cara yang tidak baik. Dari perkataan-perkataan seringkali membuat relasi satu sama lain menjadi rusak. Entah itu pertemanan, rekan kerja, atau bahkan di dalam hubungan keluarga. Perkataan bisa merusak hubungan. Oleh sebab itu hati-hati. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal tadi, buanglah mulut serong. Kata buang itu adalah suatu perintah. Dan kalau kita membuang itu tempatnya di mana? Kita buang di almari atau dibuang di kulkas. Kalau itu namanya disimpan ya. Kalau dibuang itu dibuang di tempat sampah yang pasti tidak akan kita ambil lagi. Yang kedua dikatakan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik. Dolak-dalik saya lihat di beberapa pengertian itu berkata kalau di dalam bahasa Jawa mungkin terjemahnya esok tempe, sore dele ya. Jadi tidak punya pendirian, tidak punya ketetapan hati, tidak konsisten. Kalau bahasa kerennya tidak berintegritas ya. Hari ini bilang A, 1 jam lagi bisa bilang B. Nah, mari melalui firman ini kita terima apa yang disampaikan oleh firman ini. Mari kita izinkan itu terjadi di dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Percayalah, ketika saudara mau, maka Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini. Dan saudara, kalau boleh saya teruskan dalam firman itu tadi, Amsal 4 ayat 24, kenapa itu diperintahkan untuk membuang mulut yang serong? Karena itu membahayakan, merusak hubungan. Dan mari kita dengar satu lagi di dalam Amsal 6 ayat 12 sampai 14. Begini bunyinya. Tak bergunalah dan jahatlah
orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat dan senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Jadi tidak berguna ketika kita mempraktekkan memiliki mulut yang serong. Oleh sebab itu mari kita buang hal yang tidak berguna dan kita kenakan apa yang menyenangkan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara mau? Mari kita menanggapi firman Tuhan ini. Kita renungkan mulut bibir kita untuk memuliakan Tuhan, mulut bibir kita untuk memberkati orang lain. Itulah jati diri anak-anak Allah. Izinkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Hal yang penting di dalam hidup kita untuk merespon firman ini, undang Roh Kudus. Undang Roh Kudus dan katakan, Roh Kudus, aku mau diubahkan sesuai dengan firman-Mu. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di dalam hidupku. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari katakan, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubah kami Bapa, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus.
puji-pujian ini sungguh mengalir dari hati kita. Sungguh kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari tanggapi firman Tuhan yang malam hari ini saudara dengar. Sebuah perintah, buanglah mulut serong. Buang, jangan sisakan. Maukah saudara melakukan itu? Mungkin ada yang berkata, sulit sekali. Itu sudah menjadi kebiasaanku. Atau ada yang berkata, aku ingin, tapi aku sering kali gagal. Malam hari ini, Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap kita. Perbaharui komitmen. Katakan, aku mau berubah. Aku mau memfungsikan mulutku. Hanya mengatakan untuk hal-hal yang berguna. Hal-hal yang membangun. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami minta pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami minta Roh-Mu untuk memimpin setiap hidup kami. Memimpin setiap langkah kami Tuhan. Agar hidup kami semakin hari semakin berubah Tuhan. Hidup kami semakin hari semakin lebih baik lagi di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, tolong pimpin kami Tuhan. Agar kami setiap hari boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan. Biarlah melalui hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Orang-orang bisa melihat ada kemuliaan Tuhan. Ada Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Ada karakter Yesus dalam hidup kami. Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang berkualitas Tuhan. Anak-anak yang berkarakter. Dalam nama Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Pimpin kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kuasai hidup kami sepenuhnya Tuhan. Pikiran kami, hati kami. Hati kami meluap dengan firman Tuhan, dengan kasih Tuhan. Dan terucap lewat bibir mulut kami. Bibir mulut kami hanya mengeluarkan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, kata-kata yang memuliakan Engkau. Kata-kata kami membangun orang-orang di sekitar kami. Kata-kata kami mengubahkan, menjadikan baik, menjadikan baru. Kata-kata kami memotivasi orang menjadi lebih baik. Kata-kata kami menasehati orang supaya menjadi lebih baik. Tuhan, biarlah kata-kata kami tidak ada yang sia-sia. Kata-kata kami penuh dengan kata-kata firman yang Kau taruh di dalam kami. Ubahkan hati kami Tuhan, penuh dengan firman. Sehingga bibir mulut kami senantiasa mengeluarkan kata-kata firman. Tuhan, yang kami punya, Engkau menciptakan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kata-kata kami memuliakan Engkau juga. Terima kasih ya Tuhan untuk bibir mulut kami yang Engkau anugerahkan pada kami. Kami mau kembalikan kepadamu, kami mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Oh haleluya. Betapa luar biasanya Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau yang tidak saja memberkati kami,
tapi Engkau ingin hidup kami tambah hari, tambah berkualitas, tambah hari, tambah bermutu, tambah hari, tambah memberkati orang lain. Mari ya Tuhan, Engkau perbaharui hati kami, penuhkan hati kami dengan Roh-Mu yang membawa kami ke dalam segala kebenaran. Tolong kami memiliki hati yang taat. Apa yang Tuhan ingin lakukan, apa yang Tuhan ingin kami perkatakan, itu saja yang kami lakukan. Kami menyadari Tuhan, seringkali kami jatuh, seringkali kami gagal. Malam hari ini, kami mau lagi berkata bahwa kami mau untuk dibentuk sesuai dengan yang Tuhan mau. Terutama mulut bibir kami, hati kami. Tuhan tolong. Tuhan tolong kami. Setiap umat Tuhan dimanapun berada. Secara khusus yang malam hari ini, mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati mereka. Mampukan mereka untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Engkau yang membangun kembali komitmen di hadapan Tuhan. Aku mau tunduk kepada pimpinan Roh Kudus di dalam perkataan, di dalam perbuatanku. Mari angkat tanganmu, katakan, ubahlah kami Tuhan. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Katakan amin. 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 Haleluya, saya percaya hati yang baru, mulut yang baru yang berkenan di hadapan Tuhan telah dipakaikan kepada kita semua. Ayo kita praktek memperkatakan apa yang benar dan apa yang berkenan di hadapannya Tuhan. Saudara pasti bisa, kita semua pasti bisa. Haleluya, amin.